Halo semua, izinkan gue untuk curhat dikit lah. Sebagai orang yang lumayan tertarik sama, dunia mobil gitu loh. Gue ada salah satu program, dua sih. Dua program yang gue suka. Yaitu pertama Grand Tour, ya itu jelas lah, itu bagus sih. Yang kedua adalah Top Gear, dengan catatan Top Gear yang lama, yang 2015 ke atas. Pokoknya bukan 2016 2017, pokoknya yang lama-lama lah, Top Gear yang old edition gitu. Kalau yang baru-baru gue nggak tau suka gitu. Nah, singkat cerita, gue ada salah satu mobil yang kebetulan menjadi mobil ikoniknya Brian O'Connor di Fast and Furious. Ya adalah mobil Skyline. Ya gue suka sih mobil itu sih, jujur aja. Lebih suka itu dibanding mobil yang lain gitu, Bugatti, Ferrari segala macam, Pagani. Tetap pilihan gue Skyline. Tapi gue gak bakal ngobrolin tentang Skyline atau Fast and Furious, enggak. Gue ngomongin itu. Gue pengen ngobrolin tentang ya curhatan gue lah pribadi, experience sebagai penumpang mobil shuttle yang ternyata mobil shuttle-nya itu, waduh. Nih ya, gue ceritain nih. Satu hari gue tuh jadi salah satu penumpang di mobil shuttle gitu. Dan di mobil shuttle itu ada driver juga kan di situ yang ngendarain mobilnya itu di depan. Nah, pas di jalan itu tiba-tiba drivernya bilang, ini bensinnya mau habis gitu. Terus ya gue bilang kan, ya udah diisi dulu aja gitu, sambil ngasih duit buat ngisi bensin. Terus ternyata mobilnya itu ya bertepi di pinggir jalan. Dan ternyata mobil yang gue naikin itu bertepi di jalan itu buat diisi sama minyak oplosan. Terus gue bilang dong, waduh, kok malah diisi sama oplosan? Apa nggak takut rusak mesinnya gitu? Kata si drivernya sih bilangnya gini, ini adalah metode tercepat untuk bensinnya terisi, buat diajak jalan lagi dan juga lebih murah dibanding SPBU. Terus gue bilang, tapi tahu nggak pak, kalau ngisi pakai minyak oplosan bisa bikin bensinnya rusak gitu. Bukan cuma bensinnya, mungkin mobilnya rusak. Gitu. Tapi si drivernya bilangnya gini, yo sampean tim wae wes, duduk anteng, kan aku yang nyetir. Terus gue dalam hati gini, ya nggak bisa gitu lah, kan saya jadi penumpang mobil bapak. Kalau saya nggak bisa sampai ke tujuan gara-gara mobilnya ini dikasih minyak oplosan, gimana? Sebenarnya pengen ngomong gitu langsung ke bapaknya. Tapi daripada ntar dikeluarin paksa dari mobil, gara-garanya lu kebanyakan bacot lu. Jadi ya udah, dari hati aja. Ini baru kalian tahu nih ya guys. Mobil itu memang harus diisi sama bensin yang ya bisa dibilang layak lah, layak pakai dan emang sesuai sama mobilnya. Contoh, mobil-mobil LJGC atau mobil-mobil yang ya murah lah, yang bisa dijangkau sama sebagian besar masyarakat gitu. Itu ya minimal kalau gue boleh sebut nama brandnya ya, minimal tuh ya Pertalite atau enggak Pertamax gitu. Kalau untuk mobil sport ya cocoknya ke V-Power biasanya. V-Power itu yang oktannya jauh lebih tinggi. Nah itu cocok tuh buat mobil sport ya kan. Udah cocok dan emang kualitasnya bagus gitu loh. Nah kalau minyak oplosan, mau maaf nih, udah nggak layak pakai ya kan. Udah gitu nggak sesuai sama mobilnya juga gitu loh. Ya pasti bakal ngerusak mobilnya juga kan. Dan yang lebih parahnya lagi, setelah gue cari tahu, bapak drivernya ini telah biasa atau sering ngisi bensin mobil pakai minyak oplosan ini selama kurang lebih 7 tahun terakhir. 7 tahun. Gila nggak lo? Dan tadi gue bilang gue jadi salah satu penumpang di mobil itu kan. Ya karena masih ada 2 penumpang mobil lain yang cenderungnya itu kayak tidak sebawel gue lah soal masalah gini-ginian. Malah ada salah satu penumpang
bilang ke gue kayak gini, kamu kenapa pakai bawel ke bapak drivernya? Buat apa sih? Udahlah, percaya aja sama bapak drivernya. Udah paling the best lah. We love you pak driver gitu. Disitulah gue udah kayak pasrah gitu, mau dibawa kemana mobil ini gitu loh. Sekaligus juga gue ngelihat ada salah satu penumpang, satunya lagi gitu, penumpang satunya lagi yang kelihatannya tuh kayak nyesel gitu loh dengan apa yang mungkin entah decision yang dia buat atau apa segala macam, kayak nyesel gitu loh kalau lihat-lihat. Ingat ya guys, penyesalan itu datangnya belakangan. Ya, yeah. Penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau duluan namanya pendaftaran. Jadi ya kalau dilihat-lihat dari kondisi yang ada sekarang ini, gue udah, aduh jangan ditanya deh gitu. Sebenarnya memang ada dua cara biar masalah ini dalam tanda kutip selesai. Pertama, mobilnya coba diservis, diperbaikin dulu gitu mobilnya. Yang kedua, ya turun dari mobil terus ganti mobil yang lain gitu. Tapi sih sebenarnya kalau boleh jujur ya, masih ada satu cara lain yang mungkin ini agak lumayan kasar sih, yaitu ganti si drivernya secara langsung saat itu juga. Ya gimana nggak enak sama drivernya, segeblek itu gitu loh. Maksudnya kayak udah gitu, gemes gitu kita ngeliatnya, kayak pengen nendang si drivernya rasanya gitu. Tapi ya cara ini kategorinya udah yang paling-paling lah gitu. Ntar malah disangka membuat mobil dalam mobil, yang dimana gue tuh nggak ngerti apa kata-kata mobil dalam mobil. Tapi udah aneh banget lah nih kondisi dalam mobil tuh, dan mobilnya sendiri juga udah aneh gitu loh. Aduh, bingung lah gue. Dan akhirnya ya gue cuma bisa meratapi nasib aja gitu loh. Ya paling gitulah curhatan gue kali ini gitu loh. Gak banyak gitu, gak nyampe 10 menit. Jadi ya makasih udah dengerin. Oh ya by the way, kalau ada yang nanya, lo masih ada di mobil itu gak? Ya masih gitu loh. Mungkin sampai 1096 hari ke depan. Entahlah. Yang pasti sih gue masih berharap mobilnya gak kenapa-napa dan masih bisa difungsikan layaknya mobil pada umumnya. Oke, thank you.